Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Wahdia, Prodi Pendidikan Kimia. Sekarang ingin kemudian mempresentasikan yaitu tugas kimia organik terkait alkana, alkena, alkuna, alkohol, eter, aldehid, keton. Pertama, itu yang melatar belakangi kemudian presentasi kali ini, yaitu ilmu kimia mengenai susunan, sifat, dan pengubahan zat secara tradisional dibagi dalam beberapa golongan untuk dipelajari, yaitu kimia organik, kimia anorganik, kimia fisika, dan biokimia, mewakili golongan besar yang pembagiannya hanya dibuat-buat saja. Padahal sebenarnya berupa disiplin ilmu yang menyatu. Memang jika kita sadari betapa banyaknya pengetahuan yang termasuk dalam ilmu kimia, dapatlah dimengerti mengapa pembagiannya seperti di atas terjadi. Bahan organik hanya mewakili satu jenis senyawa kimia, yaitu mengandung satu atom karbon atau lebih. Kimia organik barangkali lebih baik didefinisikan sebagai kimia senyawa yang mengandung karbon. Meskipun penggolongannya seperti ini tak terbatas, fakta menunjukkan bahwa senyawa yang mengandung atom karbonlah yang sebenarnya menjadikan begitu banyak zat yang terdapat di bumi ini. Fakta yang agak mengejutkan di sini adalah akibat dari kemampuan atom karbon membentuk ikatan dengan atom karbon lain. Jika sifat khas ini dibarengi dengan kemampuan sebuah atom karbon membentuk 4 ikatan dalam ruang 3 dimensi, maka berbagai susunan atom dapat terjadi. Lebih dari 2 juta jenis senyawa organik telah ditentukan cirinya, dan tiap tahun puluhan ribu zat baru ditambahkan ke dalam daftar ini, baik sebagai penemuan di alam raya atau sebagai pembuatan dalam laboratorium. Karbon bukanlah unsur satu-satunya dalam senyawa organik. Atom hidrogen hampir selalu terdapat juga. Selain itu, senyawa organik sering mengandung oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, atau halogen. Dengan satu cara atau cara lainnya, hampir tiap unsur dalam susunan berkala dapat ditemukan dalam molekul organik. Hal ini menggambarkan batas yang agak dibuat-buat antara berbagai disiplin kimia. Para kimiawan mula-mula memakai sebutan organik untuk bahan yang didapat dari sumber hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Dalam pasal berikutnya kita akan dapat melihat bahwa hubungan antara senyawa organik dan sistem kehidupan mempunyai dampak penting pada perkembangan awal teori kimia. Nah, di sini kemudian pada akhirnya kita harus menjawab terkait tadi, yaitu alkena, alkana, alkuna, alkohol, eter, dan aldehid, keton. Jadi tujuan pembahasan hari ini mengetahui apa yang dimaksud dengan tadi alkana, apa yang dimaksud dengan alkena, apa yang dimaksud dengan alkuna, alkohol, eter, dan aldehid, keton. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu alkana. Pengertian alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh atau hidrokarbon alifatik jenuh. Hidrokarbon adalah senyawa organik yang molekulnya tersusun dari unsur karbon dan hidrogen. Dan alifatik artinya ujung rantai tidak saling bertemu, sedangkan jenuh artinya semua ikatan karbon-karbon adalah ikatan tunggal. Alkana yang paling sederhana adalah metana yang memiliki satu atom C dengan rumus kimia CH4. Alkana rantai pendek metana dan etana terdapat dalam atmosfer planet seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus di atmosfer bumi. Gas metan hanya sebesar 1 ppm
sedangkan di dalam perut bumi sumber alkana adalah gas alam dan minyak. Alkana memiliki rumus umum yaitu CnH2n plus 2. Semua molekul alkana berbentuk tetrahedral dengan sudut ikatan mendekati 109,5. Nah, di sini sifat alkana itu dibagi menjadi dua, sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik alkana yang pertama adalah senyawa non-pulat dengan gaya antar molekulnya adalah gaya van der Waals, sehingga titik lebur dan titik didih alkana lebih rendah dari senyawa polar dengan berat molekul sama. Yang kedua, alkana dengan 1-4 atom karbon yaitu metana, etana, propana, dan butana pada temperatur kamar berwujud gas. Alkana dengan 5-17 atom karbon berwujud cair pada temperatur kamar. Keempat, alkana dengan atom karbon lebih dari 17 berwujud pada temperatur kamar. Kemudian, alkana tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Semakin banyak jumlah atom karbon, semakin tinggi titik didihnya. Selanjutnya, adanya rantai cabang pada senyawa alkana menurunkan titik didihnya. Dan yang terakhir, alkana lebih ringan dari air. Kemudian sifat kimianya yang pertama, alkana tidak reaktif, cukup stabil apabila dibandingkan dengan senyawa organik lainnya. Oleh karena kurang reaktif, alkana kadang disebut parafin, berasal dari bahasa Latin yaitu parum afins, yang artinya afinitas kecil sekali. Yang kedua, alkana dapat dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian bersifat oksidasi, alkana dapat teroksidasi membentuk karbon dioksida dan air disertai pembebasan energi. Kemudian halogenasi, alkana dapat bereaksi dengan halogen di bawah pengaruh panas membentuk alkil halid dengan hasil samping hidrogen klorida. Kemudian nitrasi, alkana dapat bereaksi dengan asam nitrat pada suhu 150 sampai 475 derajat Celcius membentuk nitroalkana dengan hasil samping uap air. Kemudian sulfonasi, alkana dapat bereaksi dengan asam sulfat berasap menghasilkan asam alkana, sulfonat, dan air. Yang terakhir, sifat kimia dari alkana yaitu isomerisasi. Beberapa alkana dapat mengalami reaksi isomerisasi. Kemudian tadi contoh dari sifat alkana yaitu ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan terakhir 10 dekana. Itu kegunaannya dari alkana adalah bahan bakar yaitu LPG, gas, bensin, pelarut industri, dan sumber energi. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai alkena, yaitu pengertiannya alkena merupakan hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dua karbon-karbon. Senyawa itu dikatakan tidak jenuh karena tidak mempunyai jumlah maksimum atom yang sebetulnya dapat ditampung oleh setiap karbon. Alkena seringkali disebut olefin, suatu istilah lama yang diturunkan dari kenyataan bahwa klor mengisi pada etina yang berbentuk gas C2H4 membentuk hasil yang menyerupai minyak. Nah, di sini sifat alkena yaitu sifat fisiknya mirip dengan alkuna tapi lebih reaktif. Sifat kimianya yaitu mudah mengalami reaksi adisi yaitu hidrogenasi, halogenasi, polimerisasi. Yang kedua, dapat mengalami oksidasi menghasilkan alkohol, aldehid atau asam. Contohnya juga sama tadi, etena, propena, butena, dan sebagainya. Itu kegunaannya alkena bahan baku plastik, polietilena, polipropilena.
Ini senyawa dalam industri kimia. Kemudian yang ketiga, pembahasan terkait alkuna, yaitu pengertiannya alkuna merupakan suatu golongan hidrokarbon alifatik yang mempunyai gugus fungsi berupa ikatan rangkap 3 karbon-karbon. Seperti halnya ikatan rangkap pada alkena, ikatan rangkap 3 pada alkuna juga disebut ikatan tidak jenuh. Ketidakjenuhan ikatan rangkap 3 karbon-karbon lebih besar daripada ikatan rangkap 2 pada alkena. Oleh karena itu, kemampuan bereaksinya juga lebih besar. Sifat dari alkuna itu sifat fisik. Secara umum, sifat-sifat fisik alkuna mirip dengan sifat-sifat fisik alkana dan alkena. Nah, di sini beberapa sifat alkuna diantaranya, yaitu yang pertama, alkuna suhu rendah pada temperatur kamar berwujud gas, sedangkan yang mengandung 5 atau lebih atom karbon berwujud cair. Yang kedua, berat jenisnya lebih kecil dari air. Yang ketiga, merupakan senyawa nonpolar, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut-pelarut organik yang nonpolar seperti ether, benzena, dan karbon tetraklorida. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu semakin banyak jumlah atom dan percabangan atom semakin tinggi titik tingginya. Kemudian sifat kimianya yaitu alkuna, yaitu sangat reaktif, kemudian mengalami reaksi adisi, oksidasi, dan polimerisasi. Contohnya sama etuna, propana, dan sebagainya. Kemudian kegunaannya yaitu sebagai bahan bakar las atau asetilena, bahan dasar sintetis polimer. Kemudian yang keempat, kita membahas yaitu alkohol dan ether. Pengertian alkohol atau alkanol merupakan turunan alkana di mana terdapat minimal salah satu atom H yang digantikan dengan gugus min OH hidroksil. Penamaan senyawa ini dengan mengganti akhiran min A menjadi AOL dengan nomor di mana gugus min OH apabila tidak berada di ujung rantai. Sebagai contoh, misalkan metana menjadi metanol dan propana menjadi 1 propanol atau 2 propanol. Gugus min OH tidak selalu berada di ujung rantai, sehingga nomor gugus min OH perlu dituliskan sebelum nama alkohol. Sedangkan pemberian nomor rantai utama harus dimulai dari yang terdekat dengan gugus OH, min OH. Yaitu selanjutnya ether, pengertiannya yaitu merupakan turunan alkana juga sama, di mana 2 atom H dari 2 atom C yang berbeda di tengah rantai digantikan dengan gugus min O min, sehingga membentuk struktur R strip O strip R. Gugus ether tidak bisa di atom C primer karena harus berada di antara 2 atom C. Rantai terpendek yang terikat dengan gugus O dinyatakan sebagai cabang dengan nama alkoksi. Akhiran min il menjadi min oksi. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rantai alkoksi. Sedangkan penamaannya seperti alkana pada umumnya, hanya saja untuk cabang RO dinamai dengan akhiran min oksi. Nah, sifat dari alkohol dan ether, yaitu yang pertama sifat fisik alkohol berbentuk cair atau padat yang berantai panjang pada suhu ruang. Yang kedua, titik didih relatif tinggi karena adanya ikatan hidrogen antar molekul. Yang ketiga, mudah larut dalam air, terutama alkohol dengan rantai C yang pendek. Kemudian rasa khas dan umumnya berbau tajam. Sifat fisik ether yaitu yang pertama, umumnya cairan mudah menguap.
Yang kedua, tidak larut dalam air kecuali yang rantai pendek. Yang ketiga, titik didih lebih rendah dibanding alkohol dengan jumlah atom C sama karena tidak ada ikatan H. Dan yang keempat, bau khas muncul. Sifat kimia dari alkohol yaitu yang pertama, mudah terbakar menghasilkan CO2 dan H2O. Yang kedua, dapat teroksidasi menjadi aldehid primer, keton sekunder, atau tidak teroksidasi tersier. Dan yang ketiga, sifat kimia dari alkohol mengalami reaksi enterifikasi dengan asam karboksilat menghasilkan ester. Nah, sifat kimia eter yaitu yang pertama, stabil terhadap basa tetapi mudah teroksidasi oleh oksigen membentuk peroksida atau mudah meledak. Yang kedua, mudah terbakar menghasilkan api berasa. Dan yang ketiga, reaktivitas kimia rendah, netral atau tidak mudah bereaksi. Kemudian contoh dari alkohol yaitu etanol, metanol tadi ya diberikannya, dan gliserol. Eter yaitu dietil eter, metil tebutil eter. Contoh kegunaan dari alkohol yaitu pelarut industri, etanol atau metanol. Kemudian bahan bakar atau biotanol, antiseptik dan disinfektan yaitu etanol 70%, bahan baku obat, kosmetik dan parfum. Nah, kegunaan daripada eter yaitu pelarut organik, anestesi dietil eter meski kini jarang dipakai, dan bahan adiktif bensin MTBE untuk meningkatkan oktan. Nah, yang pembahasan terakhir yaitu terkait aldehid keton, pengertian dari aldehid. Yang pertama yaitu alkanol. Aldehid merupakan turunan alkana juga di mana atom C premier digantikan menjadi gugus CHO membentuk struktur R-CHO. Penamaan senyawa ini dengan mengganti akhiran -A menjadi -al. Sebagai contoh, etana menjadi etanal. Gugus -CHO selalu berada di ujung rantai sehingga penomoran harus dimulai dari gugus -CHO. Dan yang pengertian keton atau alkanon, keton merupakan turunan alkana di mana dua atom H digantikan dengan gugus -OH. Penamaan senyawa mirip dengan alkanol yaitu dengan mengubah akhiran -A menjadi on yang didahului dengan nomor di mana gugus O terikat. Sebagai contoh, propana yang memiliki gugus O di nomor 2 memiliki nama 2-propanon. Nah, itu. Kemudian sifat dari aldehid dan keton yaitu sifat fisik. Yang pertama, aldehid umumnya cair, berbau tajam menusuk. Yang kedua, titik didih lebih rendah dari eter tetapi lebih rendah dari alkohol. Yang kedua, titik didih lebih tinggi dari eter tetapi lebih rendah dari alkohol. Kemudian yang ketiga, larut dalam air pada rantai pendek. Kemudian keton sifat fisiknya yang pertama, cairan dengan bau khas misalnya aseton berbau menyengat. B, yang ketiga atau yang kedua, titik didih lebih tinggi daripada eter tetapi lebih rendah daripada alkohol, sama. Kemudian yang ketiga, larut dalam air untuk rantai C pendek. Contoh aseton larut sempurna dalam air. Kemudian sifat kimia dari aldehid yaitu sangat mudah teroksidasi. Yang pertama, menjadi asam karboksilat. Yang kedua, dapat direduksi menjadi alkohol primer. Yang ketiga, mengalami reaksi adiksi nukleofilik, misalnya dengan HCN dan NH3. Yang keempat, bereaksi positif dengan reaksi Tolen atau cermin perak dan Fehling, endapan merah bata. Kemudian sifat kimia keton yaitu yang pertama, stabil, tidak semudah aldehid teroksidasi, sulit dioksidasi kecuali dengan oksidator kuat.
Kemudian yang kedua, dapat direduksi menjadi alkohol sekunder. Yang ketiga, mengalami reaksi adisi nukleofilik, misalnya dengan HCN menghasilkan cyanohydrin. Nah, contoh dari aldehid, formaldehida, terus asetaldehida dan sebagainya. Keton itu aseton, metil etil keton dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu terkait penggunaan aldehid dan keton. Penggunaan aldehid yaitu untuk formalin, larutan formaldehida, untuk pengawet dan desinfektan, bahan baku pembuatan plastik, resin fenol formaldehida, urea formaldehida. Asetaldehida digunakan dalam industri cuka dan parfum. Kemudian terakhir, kegunaan keton yaitu aseton sebagai pelarut cat plastik dan pembersih kuku, metil etil ketol sebagai pelarut industri, bahan baku dalam industri farmasi dan polimer. Itu kemudian pembahasan kimia organik yaitu alkana, alkena, alkuna, alkohol eter, dan aldehid keton yang bisa dapat saya sampaikan untuk perbaikan nilai dari pembelajaran mata kuliah kimia organik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.